Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pertemuan pertama ini izinkan kakak untuk memperkenalkan diri, di mana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Andi Ima Saskia, biasa dipanggil Ima. Kalian bisa panggil Kak Ima. Kakak dari Universitas Islam Negeri Samarinda atau biasa disebut UINSI Samarinda. Umur kakak 23 tahun. Kelahiran tahun 98 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, di mana kita diberikan kenikmatan, kesehatan, dan untuk tetap bertemu, bertatap muka dalam pembelajaran agama ini, walaupun pertemuannya online ya adik-adik. Sebelum kakak memulai pembelajaran, izinkan kakak untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan perilaku ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, yaitu ikhtiar dan tawakal. Nah, di kali ini kakak akan menjelaskan tentang pengertian ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Dalam bahasa Arab, ikhtiar berarti memilih, dan secara istilah adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Contohnya, misalnya dalam satu kelas ada yang ingin ranking 1 nih, ada dimana dia tuh berusaha sekuat mungkin belajar, terus pokoknya berusaha lah sekuatnya untuk mendapatkan ranking 1. Nah, usahanya itu adalah ikhtiar. Adapun dalil nakli yang menjelaskan tentang ikhtiar, yaitu terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Adapun bentuk dan contoh perilaku ikhtiar, yang pertama bekerja keras dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Yang ketiga, semangat dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Adapun dampak positif dalam ikhtiar ini, yang pertama menghilangkan rasa malas dan keluh kesah di dalam hati. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru, yaitu banyak berusaha maka semakin banyak harapan yang akan ditimbulkan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus tetap berikhtiar, tetap melaksanakan, jangan gak ikhtiar. Karena ikhtiar itu penting, ikhtiar itu adalah berusaha. Jadi kita harus berusaha dulu sekuat mungkin, sekuat tenaga kita untuk tetap melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, materi kedua yaitu tawakal. Tawakal dalam bahasa Arab yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah menyerahkan sesuatu usaha kepada kebijakan Allah yang mengatur segalanya. Tetapi sebelum kita bertawakal, wajib bagi kita untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Tidak benar melakukan tawakal tanpa ikhtiar. Nah, di situ yang berkaitan ya, Dek. Ikhtiar dan tawakal itu saling berkaitan. Jadi dimana kita harus melakukan sesuatu pekerjaan terlebih dahulu, lalu kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya ini seperti misalnya tadi kita kan sudah contoh dari ikhtiar itu kita ingin juara 1 dalam kelas. Nah, setelah kita berusaha sekuat mungkin, belajar, mengerjakan dengan baik, kita bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah yang Maha mengatur segala-galanya. Jadi wajib bagi kita untuk tetap ikhtiar dan tawakal. Adapun dalil yang menjelaskan tentang tawakal ini, yaitu dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 23, yang artinya berkatalah dua orang di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang neraka itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Adapun contoh tawakal pada masa Nabi Muhammad, yaitu ketika sahabat tersebut tidak mengikat untanya
Lalu Nabi Muhammad bingung kenapa dia tidak mengikat untanya. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada beliau, "Wahai sahabat, kenapa kamu tidak mengikat untamu?" Dan sahabat pun menjelaskan kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi, aku telah bertawakal kepada Allah, maka aku tidak mengikat untaku." Lalu Nabi Muhammad membenarkan hal tersebut. "Wahai sahabat, kau mengikatnya terlebih dahulu, lalu engkau bertawakal kepada Allah." Jadi wajib bagi kita untuk berikhtiar atau melakukan hal tersebut lalu bertawakal dan atau berserah diri kepada Allah. Jangan langsung bertawakal ya teman-teman. Karena tawakal tanpa ikhtiar itu sama saja bohong. Nah, bayangkan aja nih, unta. Unta itu makhluk berhidup, makhluk yang hidup. Dimana unta ini bisa jalan tanpa dia diikat ataupun diikat, dia tetap bisa bergerak. Jadi masuk akal aja ya adik-adik, harus diikat dulu baru bertawakal. Adapun dampak positif dalam membiasakan perilaku tawakal ini, yang pertama, meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah, yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, dan yang ketiga, memperoleh keteguhan hati. Nah, kalau kita sudah melakukan ikhtiar, usaha, dan melakukan tawakal, kita serahkan semua kepada Allah. Insya Allah, Allah Maha mengatur segala-galanya, dan Allah juga tidak akan mau membuat hambanya merasa dalam ketakutan. Jadi dimana Allah menyuruh kita untuk bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, Allah lah yang Maha mengatur segala-galanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini hanya sekian yang dapat kakak sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh chat kakak. Misalnya masih belum paham, boleh chat pribadi kakak. Kalau misalnya yang sudah paham, alhamdulillah. Untuk mengurangi rasa hormat kakak akan menutup pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.